Gede banget. Ya. Apa Akram? Ada pertanyaan? Baik, kita mulai ya. Mudah-mudahan tidak lama nanti Anda berdiskusi langsung di forum diskusi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. The aim of education in Islam is therefore to produce a good man. Jadi menurut Syed Naqib Al-Attas dalam buku Islam and Secularism, page 150 and 151, tujuan untuk tujuan pendidikan di dalam Islam adalah melahirkan seorang yang baik, ya, good man, pious itu artinya soleh. The fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab. Nah, itu ada kuncinya. Elemen yang paling fundamental, yang paling mendasar adalah menyatunya dengan konsep pendidikan Islam, yaitu konsep pendidikan Islam berupa penanaman adab. Oke, jadi intinya ada pada adab. Maka pertanyaannya, siapa manusia yang beradab itu? Yang pertama, yang kenal akan Tuhannya. Dia kenal dengan Tuhannya. Ini biasanya berkaitan dengan tahu akan Tuhannya, tahu akan dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Apa artinya ini? Jadi kalau orang sudah mengenal dirinya siapa, bahwa dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan Tuhannya, maka dirinya akan fana, akan hilang, akan lenyap. Dan hanya Tuhannya lah yang menjadi junjunannya. Semuanya itu akan kembali pada kedikdayaan, kekuasaan, dan kekudratan daripada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengetahui dan sampai ke arah situ, maka dia mencari sosok yang menjadi teladan. Uswatun hasanah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalaupun tidak bisa, tidak sanggup untuk mencapai ke arah sana, karena kita kan perlu belajar, perlu mendalami siapa sih Nabi Muhammad itu, maka kita mengikuti para ulama, para guru kita yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti jalannya, kita ikuti gaya hidupnya, kita ikuti bagaimana dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dan membagikan kebaikan-kebaikan itu. Nah, dan manusia beradab juga memiliki beberapa kriteria. Kriteria seperti apa? Tentu memahami potensi dirinya dan mengembangkan potensinya sebagai potensi itu, sebab potensi itu amanah dari Allah. Ada 4 potensi yang kita miliki. Dan pertama disebut dengan hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan itu naluri. Naluri seperti apa? Naluri orang kalau udah lapar, dia akan cari makan. Naluri orang kalau udah ngantuk, dia akan tidur. Naluri orang kalau sudah lemes, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu naluri ya. Kedua, hidayatul hawas. Tadi wijdan, yang kedua hawas. Kalau wijdan itu, naluri itu hewan juga punya. Tapi kalau yang indrawi, hewan biasanya lebih kuat daripada manusia. Tapi ada juga hewan yang tidak memiliki indera yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, seperti cacing, dia tidak punya mata, maka tidak punya indera penglihatan. Atau indera penciuman bagi hewan anjing, kucing itu lebih kuat penciumannya daripada manusia. Tapi manusia normal, indrawi, ya, panca indera. Nah, ini yang membedakan dengan hewan. Ada yang keempat namanya hidayatul akal, ya, potensi akal. Akal inilah yang menjadikan manusia lebih hebat, bisa berpikir, bisa merancang, bisa merekayasa, gitu ya, bisa berobservasi, bisa bereksperimen menggunakan akal, menggunakan uji coba. Dan yang terakhir tentunya din, hidayatul din, karena yang dimaksud dengan agama di sini adalah Islam. Karena selain Islam itu bukan agama. Kenapa saya katakan bukan agama? Ya, din yang sebetulnya kita terjemahkan agama, din itu hanya Islam. Inna dina indallahi Islam. Jadi agama itu hanya Islam. Yang lain Islam yaitu ajaran, karena mereka memaksakan bagaimana Tuhan itu semestinya. Jadi Tuhan itu diatur oleh manusia dalam
ajaran yang lain. Dilihat saja di Yahudi itu, mereka membuat sendiri kitabnya, mereka membuat sendiri cara beribadahnya. Itu buatan manusia semua. Demikian juga Kristen. Itu dibuat. Jadi sebelum tahun 300 itu, Yesus itu belum Tuhan. Padahal 300 tahun setelah Yesus meninggal, baru oleh siapa, Julius Caesar, si Yesus dianggap, dipandang atau dijadikan sebagai Tuhan. Sebelumnya bukan Tuhan. Dan sekarang banyak di dalam agama Katolik, Kristen yang menganggap seperti saksi Yehova, ya, itu tidak mengatakan bahwa Tuhan itu Yesus. Yesus itu bukan Tuhan gitu. Yesus itu nabi, sama seperti kita memandang Yesus itu nabi gitu. Nah, itu agama. Tapi apapun agama mereka itu biarlah mereka. Kita tidak perlu tahu. Kalau ada kesamaan-kesamaan, maka itu mendekati pada Islam. Kenapa? Karena Islam itu lebih otentik. Agama Islamnya dari Al-Quran, Tuhannya jelas Allah, semua sholat itu menghadap ke kiblat. Kita punya kesamaan-kesamaan yang tidak bisa dilakukan oleh perbuatan manusia. Siapa coba orangnya sekarang, atau siapa perbuatannya, atau siapa aktivitasnya yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan mengikuti jadwal tertentu. Misalkan contohnya sholat, ya. Dalam sholat itu semua pasti menghadap kiblat, semua pasti mengucapkan takbir Allahu Akbar sampai dengan salam. Itu standar di ujung dunia manapun, semua manusia sama seperti itu. Itulah ajaran agama yang Allah ajarkan, karena semuanya berstandar kepada yang Allah ajarkan. Jadi ini ada 4 potensi manusia yang kemudian manusia menjadi beradab, karena standarnya adab itu bukan standarnya manusia. Maka kalau kita merujuk pada sila kedua, ada kata beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, adabnya manusia itu dalam Pancasila itu merujuk pada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya manusia, sehebat-hebatnya manusia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Nah, maka istilah lain terdapat juga sejumlah istilah kunci yang maknanya sangat khas Islam, seperti kata hikmah, musyawarah, sujud, ya. Kalau sembah itu bukan bahasa Islam. Sembah itu bukan bahasa Islam, ya. Sembatun, nggak ada sembatun. Sembahyang, menyembah, hyang itu dewa, nama dewa. Sembahyang itu adalah bahasa Hindu, menyembah dewa. Tapi nama Islam itu, istilah Islam itu seperti ibadah, abdi, hamba menjadi ambo, dalam bahasa Minang itu ambo. Itu artinya abdi, bahasa Sunda itu dari kata abdun, hamba. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi abdi-abdiku, ya, abdi, untuk menghamba. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Balik pada kata adil, kalau menurut Profesor Hamka, adil itu bukan sama rasa, bukan sama harga, bukan. Adil itu bukan sama rata, bukan. Ini adil itu sama berat, dalam hal berat ini berat dalam hal nilai, ya, value. Menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim atau aniaya. Itu yang dimaksud dengan adil menurut Prof. Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ini sering dibacakan juga dalam surat Jumat nih, kalau laki-laki pada tahu nih. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Allah mengingatkan supaya kalian selalu ingat. Nah, ini dalam setiap sholat pasti diingatkan. Quran surat 16 ayat 90. Nah, di Indonesia maka kata adil yang sebetulnya dari bahasa Arab itu menjadi bias artinya. Dilepaskan dari makna yang sesungguhnya. Adil tadi kan diterjemahkan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Mengembalikan hak kepada yang mempunyai. Nah, tapi keadilan sekarang di Indonesia adalah tiada menyebelahi mana-mana pihak. Dia jadi wasit. Dan menyamaratakan taraf tanpa batasan. Jadi semuanya dianggap equal gitu, ya. Atau sebagai tata cara belaka. Jadi semuanya
tata caranya dipersamakan. Jadi harus sama menyikapi perempuan, menyikapi laki-laki. Jadi harus sama. Itu menurut pandangan hak asasi manusia. Padahal tidak seperti itu. Perempuan tidak bisa disamaratakan dengan laki-laki. Perempuan dia punya jatah bulanan, maka dia harus liburan. Kalau laki-laki itu 30 hari kerja, maaf, 24 ya, 22 ya. 22 hari kerja, kan 5 kali 4. Ya kan? 5 kali 4 minggu. 5 hari itu Senin sampai Jumat. Sabtu kan nggak minggu, nggak masuk. Senin sampai Jumat 5 kali 4, 20 tambah 2 hari lagi karena 4 kali 7 baru 28, masih ada sisa 2 hari. Jadi 20 tambah 2 hari 22 hari. 22 hari laki-laki harus masuk kantor, harus masuk kerja. Tapi perempuan cukup dengan 15 hari atau 17 hari. Kenapa? Karena dia ada masa haid, dia tidak bisa bekerja. Itu adilnya, laki-laki harus masuk 22 hari, perempuan masuk 17 hari misalkan. Itu kalau mau adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi karena tidak menyembalahi mana-mana pihak, semua disamaratakan tanpa batasan, itulah yang terjadi. Mau sakit, mau hamil, mau itu nggak ada cuti. Adab, yaitu peraturan tentang kesopanan yang lazimnya merupakan amalan berpura-pura sopan gitu. Nunduk-nunduk di depan tapi di belakang gregetan, nggak bisa. Adab itu bukan tata cara kesopanan belaka, karena ini adalah standarnya standar manusia. Coba bagaimana adab dan keadilan menurut Islam. Lihat, kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Ibnu Majah. An Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Ibnu Majah nih yang bilang. Terkait tentang adab, kita tahu apalah adab ya. Adab perbuatan yang membuat orang lain tenang, nyaman, damai. Tuh. Sejumlah ulama terkait dengan adab, contohnya karya Al-Mawardi. Dia bikin kitab namanya Adab ad-Dunya wa ad-Din. Adab di dunia dan adab di agama. Tahun 450 Hijriah. Itu sekitar tahun 1000, kalau tambah 400 dari tahun 700, 1300 ini, tahun 1300-an. Eropa masih gelap gulita. Masih zamannya perang-perangan, zamannya apa namanya? Zaman tahun 300 itu penjajahan juga belum ada gitu. Mereka masih perang menguasai satu lembah dengan lembah yang lainnya. Kemudian lagi Muhammad bin Sahnun At-Tanwuhi itu bikin kitab namanya Adab Muallim wal Muta'allim, ya. Ya, kitab Muallim wal Muta'allim, kitab Ta'limul Muta'allim ini, ya, Muallim, Al-Muallim dan Muta'allim, guru dan siswa. Kemudian lagi ada kitab Al-Jami Al-Akhlaq Ar-Rawi wa Adab Sami, itu dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, masih tahun 400-an, tahun 1300 Masehi. Pendiri NU juga membuat kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya. Itu di Yogyakarta, diterjemahkan Adab Guru dan Murid. Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwa in kana ar-rajul la yakhruju fi adabi nafsihi wal al-asinin summa sinin. Hendaklah seorang senantiasa mendidik dirinya dari tahun ke tahun. Jadi adab itu terus dipaksakan tiap tahun bertahun harus selalu dipelajari. Kemudian Habib bin Syahid, bergaul angkol dengan para fuqaha, para orang-orang yang paham. Ya, fuqaha itu artinya orang yang mengerti fikih. Serta pelajari adab mereka, sesungguhnya yang demikian itu akan lebih aku cintai daripada banyak hadis. Mempelajari hadis banyak bagus, tapi jika kita bergaul dengan para orang-orang yang paham, alim ulama, dan mempelajari adab mereka, itu lebih bagus. Nah, oke. Ruwaim Al-Baghdadi, ini Al-Baghdadi juga nih, pernah menasihat putranya, wahai putraku, jadikanlah ilmu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Jadi ilmu dan adab adalah dua hal yang saling berkaitan. Jadi tidaklah orang yang berilmu kecuali dengan adabnya, dan tidaklah orang itu beradab kecuali dengan ilmunya. Gitu. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang berilmu tapi tidak beradab, dan banyak juga orang beradab tapi tidak berilmu. Jadi harus menyatu seperti garam dan tepung, sama-sama putih dan sama-sama lembut.
Tapi kalau disatukan, dia bisa jadi apa, Cing? Jadi seblak, jadi gorengan, gitu ya, jadi makanan. Garam dan tepung itu harus saling mengisi. Ibn Al-Mubarak menyatakan mempunyai adab meskipun sedikit lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu pengetahuan. Tuh. Jadi adab dulu baru ilmu pengetahuan menurut Ibn Al-Mubarak. Nah, Imam Syafi'i itu seperti apa perhatianmu terhadap adab? Jawabannya, aku senantiasa mencari adab, laksana usaha seorang ibu mencari anak satu-satunya yang hilang. Bayangkan, seorang ibu punya anak, anaknya hilang, maka ketika anaknya hilang itu dia akan meronta-ronta, dia akan bersedih, dia mencari kemanapun anak itu ada. Nah, itulah caranya mencari adab bagi Imam Syafi'i. Maka, seharusnya dalam masyarakat yang beradab, kaum muslimin harus menghormati seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Ini parameternya. Keimanannya tinggi, ketakwaannya baik, maka itulah yang harus saling dihormati sehingga menjadi masyarakat yang beradab. Al-Quran memuliakan orang yang berilmu, maka sesuai dengan konsep adab, seorang muslim memuliakan orang yang berilmu dan terlibat dalam aktivitas keilmuan seperti Anda yang sekarang terlibat dalam aktivitas keilmuan, maka dimuliakan oleh Al-Quran. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini dalam Al-Quran disebutkan gitu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu derajatnya akan dilipat gandakan di hadapan Allah. Maka jika masyarakat itu menghargai aktivitas keilmuan, sebaliknya akan menjadi tidak beradab jika keilmuan dikucilkan dibandingkan hiburan, kemegahan, dan hura-hura. Kalau dugem-dugeman itu lebih penting daripada keilmuan, maka kita perlu dipertanyakan lagi tentang keberadaban kita. Nah, gitu. Pilih mana? Senang-senang atau pilih belajar? Nah, gitu. Kalau Anda punya standar adab yang tinggi, maka Anda akan pilih belajar. Senang-senang gimana? Boleh, tapi ada waktunya. Nggak senang-senang terus, nggak gitu ya. Ada waktunya. Tapi belajar harus setiap hari, kata Ruwaim tadi. Kata siapa? Khatib Al-Baghdadi. Jadi harus diperbaiki dari tahun ke tahun. Sebagai penutup, konsep adab memang sangat terkait dengan pemahaman tentang nas, tentang wahyu, tentang Al-Quran dan hadis. Ya, jadi adab itu bukan diatur oleh manusia, tapi diatur oleh Al-Quran. Orang beradab adalah yang dapat memahami dan mengakui sesuatu dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan bisa dikatakan tidak adil dan tidak beradab. Nah, itu. Jadi yang adil dan beradab adalah orang yang bertauhid, yang mengakui hanya Allah lah satu-satunya. Sebaliknya jika tidak mengakui itu, maka kita tidak beradil dan beradab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman, orang yang tidak adil dan tidak beradab itu merupakan kezaliman yang besar. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Allahu a'lam bishawab. Nanti silahkan dibaca, dipelajari lagi yang sudah saya sampaikan. Silahkan menyampaikan unek-uneknya, boleh bertanya, boleh berdiskusi, boleh menjawab, boleh menanggapi. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Betul yang ada bertanya kan? Ya, kalau tidak ada bertanya, alhamdulillah. Silakan dibuka LMS-nya nanti, pelajari. Saya akan lengkapi dulu SMS-nya, agak bermasalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.